Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau membahas film yang berjudul Feed Me 2022. Menceritakan tentang seorang pria yang dilanda kegalauan setelah kematian istrinya. Tak hanya galau saja, bahkan dia sampai depresi. Dan karena sudah tidak ada semangat untuk hidup lagi, dia ingin menyusul istrinya. Di mana hal itu membuat dia terperangkap di rumah psikopat kanibal. Penasaran kan bagaimana cerita filmnya? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada pembukaan film diawali dengan sebuah tragedi yang dimana terdapat seorang wanita yang tewas bundir. Sarge. Wanita itu bernama Olivia. Polisi yang datang ke TKP menemukan Olivia sudah membusuk yang diperkirakan Olivia sudah tewas dalam beberapa hari. Say to me, how can you love something? Kemudian polisi pun menghubungi pacar Olivia yang bernama Jet. Di situ Jet sangat terpukul atas kematian Olivia. Dia tidak menduga bahwa Olivia akan melakukan hal nekat yang membahayakan diri sendiri. Sebelumnya memang hubungan Jet dan Olivia sedang dilanda masalah, sehingga kedua sejoli ini tidak dapat mengendalikan emosi masing-masing. Setelah pemakaman Olivia, Jet sedikit berpidato tentang kebaikan Olivia semasa hidupnya di depan para tamu yang hadir. Di situ ada satu tamu yang so akrab dengan Jet, dia bernama Lionel. Selesai acara itu, Jet dan Lionel mengobrol satu sama lain. Lionel bisa membaca masalah apa yang sedang dihadapi Jet. Dia mengaku kepada Jet bahwa dia bisa membantu siapapun yang kesulitan. Maka dari itu, ia pun memberikan kartu namanya, siapa tahu Jet membutuhkan bantuan. Take it all away. Saat di rumah, Jet merenungkan kepergian Olivia. Jet sangat mencintai Olivia dan sebegitu kehilangannya dia. Di situ Jet menyalahkan diri sendiri, lalu mencoba untuk bundir. Namun badan Jet menolak dan tidak bisa untuk melakukannya. Pada detik itu Jet melihat kartu nama Lionel dan teringat tentang tawarannya. Lantas ia pun mencoba menghubungi Lionel. Jet menceritakan semua kegalauannya kepada Lionel. Mendengar hal itu, Lionel menerimanya dengan baik. Dan gilanya dia menawarkan Jet untuk mati dengan cara tubuhnya menjadi santapan untuk Lionel. Same taste for both sheep. Jet yang memang ingin mati tidak keberatan dengan hal itu. Setelah kedua belah pihak sepakat, Lionel membawa Jet ke rumahnya. Terlihat rumah Jet sangat tidak terurus padahal ada orang yang menempati. There's that. Kemudian pada prosedur bundir yang pertama, Lionel meminta Jet mengganti pakaiannya dengan pakaian rumah sakit. Lalu Lionel membius tangan Jet dan jari tengah Jet dipotong Lionel, yang kemudian jari itu digoreng dan dimakan. Jet sama sekali tidak keberatan jarinya hilang karena tujuan utamanya adalah mati. Kegilaan malam itu akhirnya selesai. Di keesokan harinya Lionel pergi ke restoran, sementara Jet ditinggal di rumah. Di restoran Lionel memesan kopi hitam dan bertemu pelayan restoran yang bernama Alex. Lionel dan Alex berkenalan dan setelah mengobrol sepertinya mereka cocok satu sama lain. Sekembalinya ke rumah, Lionel meminta Jet untuk bersiap-siap. Di sini Lionel begitu kejam di mana dia mencoba memotong sebelah tangan Jet. Jet diberi obat bius agar meredakan rasa sakit. Namun meskipun demikian, Jet tetap merasakan betapa sakit dan linonya saat Lionel menggergaji tangan Jet. Kalau dipikir-pikir, prosedur ini begitu menyiksa Jet. Tapi ya mau gimana lagi, ini sudah setengah jalan. Setelah Lionel berhasil memotong tangan Jet, dia langsung memasak daging itu untuk disantap. Lionel sangat menikmati dari setiap gigitan daging Jet. Namun tidak lama dari situ, tiba-tiba aja Lionel dikagetkan oleh kedatangan dua polisi. Lionel buru-buru deh menyembunyikan Jet yang tengah pingsan. Dua polisi itu pun datang atas laporan dari orang anonim yang menerangkan bahwa ada teriakan seseorang di rumah Lionel. Mendengar hal itu, Lionel beralibi. Itu adalah ulah tetangganya yang iseng.
Dua polisi itu pun percaya saja, tapi mereka hampir saja menemukan Jet yang tengah disembunyikan di kamar mandi. Sebelum pergi, dua polisi ini mencicipi daging Jet yang dibuat Lionel. Lionel mengaku bahwa itu daging sapi spesial. Di situ mereka tidak curiga sama sekali dan malah menyukainya. Well, disturbing your evening and... Beberapa saat kemudian, Jet terbangun dari pingsannya. Kondisi Jet benar-benar memprihatinkan. Kemarin jari dan sekarang Jet kehilangan tangannya. Tapi meskipun demikian, Jet malah senang dan di situ Jet dan Lionel malah asik berfoto bersama untuk mengabadikan momen sebagai kenang-kenangan. Kemudian saat istirahat, Jet seringkali bermimpi tentang Olivia. Dalam beberapa mimpi, Olivia selalu memberikan nasihat bahwa apa yang dilakukannya saat ini tidak baik. Memang Olivia tewas bundir, tapi dari alam sana dia masih peduli kepada Jet dan tidak menginginkan Jet bernasib sama seperti dirinya. Pada keesokan harinya, Lionel mengajak Jet untuk jalan-jalan keluar. Di situ Jet dan beberapa teman Lionel menaiki sebuah perahu karet agar mereka bisa menikmati suasana di danau. Namun tidak seperti yang diharapkan. Saat mereka semua asik bersenang-senang, Lionel malah menembak perahu karet mereka sehingga Jet terjatuh dan hampir tenggelam. Kelakuan Lionel begitu keterlaluan. Meskipun Jet dibawa kembali ke daratan, akan tetapi Jet mulai kesal terhadap Lionel. Yang awalnya Jet ingin bundir, dia mengurungkan niatnya. Hal itu pun diperkuat oleh bisikan-bisikan Olivia yang mencoba membawa Jet ke jalan yang baik. Meskipun begitu, Lionel tidak membiarkan Jet pergi begitu saja. Jet dipukul dan disuntikan obat kaku, di mana Jet dibiarkan tetap sadar tapi tidak bisa bergerak sama sekali. Di saat itu juga Lionel memotong dua kaki Jet. Jet yang tidak bisa bergerak hanya bisa meneteskan air mata karena kesakitan. Sungguh begitu kejam kelakuan Lionel. Di sini sudah terbukti bahwa Lionel benar-benar psikopat yang berbahaya. Lionel membawa Jet ke sebuah ruangan dengan kondisi yang seperti itu, di mana ruangan itu dipenuhi oleh potongan tubuh manusia korban Lionel sebelumnya. Namun ada satu yang menarik perhatian. Terlihat bahwa ada satu jasad yang masih menggunakan kartu nama. Dan nama korban itu ternyata adalah Lionel. Sebenarnya Lionel yang asli sudah tewas dan sekarang yang menggantikan Lionel adalah psikopat berbahaya. Lionel atau psikopat setelah puas memotong kaki Jet, ia kemudian pergi untuk kencan bersama Alex. Alex yang tidak tahu Lionel adalah psikopat, dia beranggapan bahwa Lionel adalah pria baik yang cocok untuk dirinya. Mereka berdua pun kencan dan janjian bertemu di salah satu restoran. Setelah bertemu, sempat keduanya saling curhat satu sama lain. Namun di tengah-tengah obrolan, Alex meminta izin kepada Lionel untuk ke kamar mandi. Di situ entah apa yang merasuki Lionel. Perilaku Lionel berubah drastis, di mana dia terlihat marah-marah lalu mengejar Alex dan membunuhnya. Sekarang Lionel sudah tidak berpura-pura lagi dan menjadi dirinya sendiri sebagai psikopat. Dan ini adalah waktunya untuk menghabisi Jet. Namun baru aja Lionel tiba di rumah, secara mendadak dua polisi yang sebelumnya datang ke rumah Lionel. Atas laporan yang diterima, kedua polisi ini ditugaskan memberikan beberapa pertanyaan kepada Lionel untuk menyelidiki tetangga Lionel yang hilang. Namun berkat psikopat yang pintar berbohong, dua polisi ini lagi-lagi percaya dan tidak curiga sama sekali. Akhirnya dua polisi ini melangkahkan kakinya menjauh dari tempat tinggal Lionel. Akan tetapi salah satu polisi itu menyadari bahwa di sepatunya ada bercak noda darah. Dan di waktu yang bersamaan, mereka mendapatkan laporan ditemukannya jasad Alex dengan kondisi yang mengenaskan. Lionel sudah bisa menebak dua polisi itu pasti kembali untuk menangkap dirinya. Alhasil psikopat ini membukakan pintu hanya untuk membunuh mereka. Sekarang sudah tidak ada lagi yang mengganggu dirinya. Lionel pun dengan tenang bisa segera membunuh Jet.
Di situ Jet dikeluarkan, lalu dibawa ke meja makan. Jet yang sudah tidak berdaya hanya bisa melihat Lionel yang bertingkah konyol sebelum membunuh dirinya. Thank you, Jet. Pada saat seperti itu, Jet memiliki ide untuk membuat Lionel baper. Rencana itu pun berhasil, dan saat Lionel lengah, Jet membuat gerakan yang membuat Lionel tertancap pisau dan tewas. Akhirnya Jet sudah benar-benar terbebas, tapi sedihnya Jet harus menerima kondisi badannya yang sudah seperti itu. Pada momen tersebut arwah Olivia muncul dan pamit kepada Jet sambil tersenyum. Lalu film pun sudah selesai. Gara-gara Jet yang tak bisa mengikhlaskan kematian sang istri, dirinya harus bertemu psikopat kanibal. Bukannya mati, Jet malah harus tersiksa secara perlahan. Tetapi atas semua kejadian itu, Jet akhirnya sadar dan mulai bisa mengikhlaskan istrinya, meskipun dirinya sekarang harus hidup dengan kondisi yang seperti itu. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.